beberapa memang warga Wara belum banyak mengenal tentang bonsai. Itulah satu tujuan kami. Sebenarnya Wara Bonsai ini salah satu bagian kecil dari PPBY, Mas. Iya. Perkumpulan Penggemar Bonsai Yogyakarta. Nah, ini satu pengembangan untuk mensosialisasikan, mengenalkan tentang bonsai. Karena bonsai ini sesuatu hal yang unik, menarik, dan layak dicintai, gitu Mas Gun. Baik. Karena di sini ini banyak kandungan sesuatu hal yang kadang kita tidak pahami, tapi ini kandungannya cukup luar biasa. Ada keindahan. Yang jelas ini merupakan karya seni. Itu yang menjadi hal utama kenapa kami bertekad untuk mensosialisasikan bonsai ini, Mas Gun. Betul sekali, Pak. Dan ini dari teman-teman Warak Bonsai berarti juga sudah Pak ya? Apa namanya? Ikut yang ada di sini juga, Pak ya? Ya, kami beberapa dengan komunitas-komunitas yang ada di PPBY. Kami bersama, kami mengikuti, mungkin masih lebih banyak di kelas prospek. Karena mungkin ada beberapa kekurangan PD ya, karena musuhnya begitu luar biasa. Karena ini kan nasional ya. Bicara Pamnas ya, kadang-kadang kita yang tuan rumah sendiri itu masih melihat-lihat dan mengincar, wah ternyata pohonnya luar biasa ini, wis melu prospek gue lah. Nah, itu beberapa hal itu yang membuat kami kadang-kadang berpikiran begitu. Bukan kami tidak pede sebenarnya, cuman kami pengen lebih belajar banyak, karena memang teman-teman yang berada di luar kota pun ini benar-benar supporting komunitas organisasinya ini sudah cukup lama. Dan mereka banyak-banyak orang-orang senior yang memang cukup luar biasa di bidang seni bonsai ini. Ya. Itu yang membuat kami ingin belajar lagi seni bonsai lebih dalam. Nah, makanya kami mencoba di kelas yang kecil dulu. Nah, mungkin tahun depan kalau Mas Jarod dan teman-teman Rumah Bonsai Indonesia ini memfasilitasi kegiatan yang sama, kami siap sampai kelas platinum. Wah, luar biasa, benar Pak ya. Jadi memang hari ini tahun ini kita persiapan dulu gitu Pak ya. Siap. Tapi kalau boleh tahu nih Pak Ito, udah dari kapan Pak senang sama bonsai Pak Ito? Wah, kalau senang sama bonsai itu saya mengenalnya dari sejak tahun 1994 tentang bonsai. Meskipun belum mendalami, tapi saya sudah mengenal, wah bonsai memang luar biasa. Dan ada kecintaan dan ada arah yang membuat kita itu setiap melihat pohon, meskipun itu bisa dibonsai atau tidak, wah ini kalau dibonsai masih bagus. Kadang sampai seperti itu. Kadang kita melihat pepaya aja pengennya dibonsai, Mas. Sangat karena wah api ini. Karena belum ada hal yang mendalam tentang bonsai itu tadi. Iya. Jadi baru mengenal saja. Teman-teman yang sudah senior sudah membuat bonsai yang cantik-cantik sampai kepikiran yang wah kates ini bonsai masih api ini. Nah, sampai seperti itunya itu loh. Kalau Bapak sendiri pertama kali yang dibonsai Bapak? Saya pertama kali mengenal bonsai dan mulai mendalamin itu kami bersama teman-teman. Saking kepinginnya punya pohon, tidak punya duit, golek Mas. Golek jenenge Ficus amplas. Nama ngetopnya loh. Nama internasionalnya itu beringin amplas. Nah, itu yang kami cobai karena di situ biasanya dia tumbuh di beberapa bebatuan, di beberapa bangunan-bangunan lama itu selalu ada. Nah, itu kami coba dongkel, kami bentuk, kami kawati. Rakyatan kawatnya dulu itu belum bisa kita beli kawat Mas. Terus karena di tahun itu kita pakai bekasnya kawat-kawat yang single punyanya PLN itu, yang kawat tembaga itu kita cari sampai di pasar Kelitian ada orang jual tembaga. Wah, kita beli untuk ngawati bonsai. Nah, sampai sejauh seperti itu saking kepinginnya belajar bonsai. Masa ya bonsai dulu ya? Malah tenan Mas waktu itu. Tapi ya ternyata akhirnya ya sampai sekarang terus berkembang. Nah, Pak, yang paling unik, pengalaman paling unik untuk membonsai jenengan. Pengalaman uniknya cukup banyak. Oh, Pak. Salah satunya saya itu saking wis akene dongkelan Mas, bingung di rumah kan penuh. Terus waktu itu Taman Hiburan Rakyat di Keparaan Lor itu membuat acara namanya Pasar Seni waktu itu. Nah, kami mencoba membuka lah lapak bonsai itu, terserah pokoknya payu-payu didol wong wite sake. Ya. Ternyata dari situ itu animonya cukup luar biasa. Saya jualan itu kayak kacang goreng kok Mas. Sampai semua stok di rumah itu habis. Jadi itu yang membuat menarik. Akhirnya semakin saya menyeriusi bahwa bonsai ini sesuatu hal yang banyak menguntungkan.
saya mendapatkan satu keindahan saat saya membuatnya. Ada yang menemani saya saat saya gabut kalau bahasanya anak sekarang ya. Di tengah malam saya membuat itu, saya bisa berimajinasi, saya mendapatkan karya, bahkan saya mendapatkan value keuntungan dari pohon itu sendiri. Nah itu luar biasanya di itu. Bonsai yang membuat unik akhirnya sampai sekarang saya itu tidak bisa cinta lain ya, selain cinta istri dan anak-anak ya. Salah satunya cinta bonsai itu Mas Guru. Baik Pak, ini Pak Ito ya, ternyata memang sampai sedalam itu Pak ya, yang dari 94 juga Pak ya, nemu. Betul Mas. Nah kalau sekarang Pak, boleh dibilang Pak, koleksinya Bapak sempat terhitung nggak Pak dari awal sampai sekarang itu? Wah sangat tidak terhitung Mas, pengake bibitnya. Ratusan ewon bahkan mungkin Pak ya. Ya, memang satu hal memang yang ingin kita sampaikan juga ke teman-teman bonsai. Ya. Jangan khawatir bereksperimen, jangan khawatir untuk membuat satu karya bonsai. Karena apapun belum tentu para kolektor itu karena mereka menang punya duit Mas, tapi belum tentu mereka bisa buat. Itu sebenarnya. Yang bisa membuat bonsai itu imajinasi, ketekunan dan keseriusan kita dan komitmen terhadap bonsai itu sendiri. Jadi bukan hanya duit. Kalau duit punya duit, tuku bonsai mau 1 juta, 2 juta, dia menikmatinya dia beli. Kalau saya menikmatinya aku gawe soko biji, soko nyangkok, jadi apik malah payu 5 juta. Wah, lebih tinggi saya kan daripada yang bisa membeli. Nah itulah keunikan dari hal itu yang saya rasakan, betapa bonsai ini memiliki banyak hal yang menguntungkan, tidak hanya dari segi uangnya saja, tapi dari segi roh kita, jasmani kita itu sehat Mas. Betul. Itu yang nilai lebihnya saya kira seperti itu. Nah kalau ini Pak terkait sama tadi yang mungkin disampaikan oleh Pak Prof Judan tentang bisa nggak sih sebenarnya kalau ini bonsai itu bisa terdokumentasikan dengan baik, ada cerita di balik bonsai itu dibuat, sejarahnya seperti apa, seperti itu, pripun kalau menurut Bapak? Saya kira betul ya, karena memang dari awal pembentukan bonsai atau kita dapat bahan bonsai yang memiliki potensi, memiliki kualitas itu pasti punya histori. Ada beberapa pohon yang mungkin historinya itu dari dongkelan Mas, dengan melalui proses segala macam itu ada ceritanya, ada kegersangan dari pohon itu sendiri, bagaimana dia survive terhadap alamnya, itu bisa diceritakan di dalam pot. Dan ada juga mungkin proses bonsai yang memang dari pemiliknya, dia mulai dari bibit kecil, besar, pembentukan, mulai dari cabang sampai seimbang, sampai ke topnya atau makatonya, tapi ternyata pemiliknya sudah meninggal. Tetapi pohon itu tetap dipelihara dari satu pembeli pertama, kedua dan lanjut, dan menjadi suatu bonsai yang punya kualitas tinggi. Itu saya kira histori dan sejarah dari bonsai itu sangat tercatat cukup luar biasa, karena kita melihat perkembangan bonsai dunia itu bahkan usianya bisa ratusan tahun. Bahkan ada kalau dari dokumentasi di YouTube atau di Mbah Google itu ada yang usianya sudah 1000 tahun. Betapa luar biasanya kalau bonsai ini menjadi histori cerita dari kaisar ini menjadi kaisar ini, dari ini generasinya pun dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia kedua maaf ketika tidak ada ya. Perang Dunia Pertama, kedua itu bonsainya itu tetap bagus dan terpelihara, bahkan dimuseumkan dan semua orang bisa menikmati. Betapa luar biasanya bonsai sebenarnya secara histori. Bisa mengenal sekian masa-masa dari setiap perkembangan sejarah dunia juga Mas. Betul, karena sebenarnya memang kalau bicara tentang pohon, tentang tanaman bisa usianya nggak terbatas Pak ya. Itulah luar biasanya bonsai. Kalau kita berkomitmen mencintai bonsai serius, saya kira usianya kita bisa turunkan sampai generasi keberapa dari keturunan kita. Itu yang bisa kita bayangkan di beberapa, terutama yang konsisten dari zaman dulu, Cina dan Jepang, itu sudah sekian generasi Mas. Sekian abad usianya bisa diturunkan dan tetap terpelihara dengan baik dan menjadi kecintaan semua orang dunia, bahkan karena menghargai betapa bonsai ini bisa dipelihara tanpa merusak bentuk, tanpa merusak semua struktur pohonnya, secara botanikal pun dia bagus. Begitu Mas Dut. Kalau berbicara tentang ini Pak, akhirnya bagus enggaknya, ini sebenarnya kan akhirnya kalau karya seni jadi relatif Pak ya. Tetapi kalau menurut Bapak sendiri, dari Pak Ito itu seperti apa Pak? Sing bagus itu yang gimana? Sebenarnya namanya seni itu tetap relatif Mas. Bagus tidaknya itu memang beberapa punya selera.
terhadap nilai seni ya. Tetapi setiap seniman bonsai di kita pun ya, di Yogyakarta bahkan di Indonesia, itu setiap senimannya memiliki imajinasi dan kita harus apresiasi setiap karya mereka. Jadi kalau baik tidaknya itu sebenarnya selera masing-masing, karena itu sangat subjektivitas banget. Jadi tidak bisa objektivitas saat juri aja. Jadi karena ada tuntunan guidance-nya untuk menilai suatu pohon yang memiliki setel seperti ini, penilaiannya seperti ini. Jadi yang bagus itu tetap relatif. Mungkin Mas Gun bilang pohon ini bagus, menurut saya pohon ini jelek. Ini seono amune kok. Seperti itu. Benar. Jadi sangat relatif sekali. Makanya yang penting dalam seni bonsai itu bagaimana kita menghargai senimannya juga, Mas. Yang pertama, yang kedua bagaimana kita bisa berimajinasi terhadap pohon itu sendiri. Kalau kita sebagai senimannya, kita komitmen di situ, kita menghasilkan karya yang tidak ecek-ecek, karya yang tidak asal cantik, karya yang tidak asal bisa untuk dekorasi aja, tapi karya yang berbicara, memiliki soul juga. Jadi seperti orang seni-seni lainnya ya, setiap karyanya itu seperti ada rohnya. Di bonsai pun sama seperti itu, Mas. Saat kita menikmati bonsai itu akan muncul sendiri, seperti ada dorongan, ini luar biasa. Ya itulah yang dibilang soul atau roh dari karya itu pasti akan berbicara sendiri dan akan muncul itu, Mas. Kalau Pak Ito pernah mersani yang paling menarik hatinya Pak Ito sendiri gitu, pernah sih Pak? Saya kira banyak kalau di sini, Mas, yang menarik karena memang luar biasa ya perkembangan bonsai di Indonesia sendiri ya, dari teman-teman dari luar kota, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan dari Bali, dari Jawa Barat, dari Bekasi. Itu kalau kita ngelihat betapa luar biasanya ya. Saya nggak ada yang nggak cinta, Mas, mulai dari kelas silver sampai kelas platinum, karena memang itu cantik-cantik dan bagus-bagus. Dan memang itu kalau kita bilang ya, itu perfect dari sebuah karya senimannya. Betul. Tinggal bagaimana mempertahankan karya itu tetap menjadi bagus. Siap. Kalau sampai kelupaan ya mesti akan hancur karyanya, karena itu memang itulah bonsai kenapa disebut sebagai seni abadi, Mas. Seni yang tidak berhenti. Benar, Pak. Itu akan terus tumbuh dan seperti apa bentuknya pun juga akan sangat-sangat tergantung sama pemiliknya mungkin yang merawat dan sebagainya, Pak. Betul. Nah, kali ini Pak, malam hari ini yang tadi kita ngomongin tentang sebuah penilaian tentang bonsai. Kali ini juga kita hadirkan, ini beliau adalah dewan jurinya dari kompetisi kali ini. Sudah bersama dengan kita ada Pak Gunardi. Monggo Bapak. Wah, selamat malam Pak Gunardi. Sedang berapa? Ini termasuk suhu. Monggo. Kalau dibela diri sudah sabum atau simpai. Suhu, ajari kami suhu. Kalau di film-film kita sifu ya. Itu. Itu untuk Pak Gun sebagai senioritas kita di bonsai dan sebagai ketua juri, Pak ya, waktu di event pameran festival bonsai nasional Piala Raja ini. Monggo Pak Gun, mikrofonnya nyala Pak, coba bisa, coba boleh dites dulu mau. Halo, ya, tambah nyala. Pak Gun, ini kita mungkin kenalan dulu Pak Gun. Kalau mungkin ada beberapa nih yang kok itu jadi sifu kok ngomong gitu. Mungkin ya. Iya. Tapi jika tampak kelihatannya ini dari sini wujudnya udah kayak memang suhu. Iya. Bentuknya lebih dekat lagi Pak kan mungkin. Ya. Teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya disebut-sebut nama saya Gunardi. Dan untuk ininya saya bertempat tinggal sekarang, berdomisili itu di Depok. Ya. Yang Depok Barat apa Depok Timur Pak? Ini apa Sleman ya Pak ya? Bukan? Bukan, di Depok, kota Depok ya. Kota Depok. Dan juga saya tadi nyambung apa yang diinginkan sama Pak Zudan, bahwa Ruby itu rumah besar, untuk siapapun bisa bergabung di situ. Kemudian oleh karena itu saya ini adalah salah satu pemrakarsa, mungkin ada kalau teman-teman juga tahu, adalah pemrakarsa Komunitas Seniman Bonsai Indonesia. Komunitas Seniman Bonsai Indonesia. Ya. Namanya adalah Kasbon, berarti Pak? Kesingkatannya. Oh, Kosbi. Oh iya. Kasbon, Komunitas Seniman Bonsai Kasbon, bukan? Kosbi Pak ya. Baik, mohon maaf. Aku juga sering Kasbon Pak jadinya. Ya, dan dalam kesempatan ini saya ditugaskan oleh Ruby Pusat untuk menjadi
ketua tim juri pada dalam acara Piala Raja Ruby cabang Yogyakarta. Betul Pak. Terima kasih sekali Pak Kaman sudah menilai Pak. Ini Pak, dari pengalaman Bapak menilai yang ada di sini Pak, tingkat kesulitannya menilai untuk karya-karya yang ada di sini pripun Pak? Setiap menilai bonsai itu gampang-gampang susah gitu. Ya kalau kebetulan mungkin pohonnya seragam ya rada gampang. Tapi ketika terjadi banyak sekali variasi dan pada saat ini ketika ini variasinya cukup menarik sehingga ya jembalitan lumayan menilainya. Nah di situ tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Ito di dalam bentuknya bahwa kadang-kadang kita ada unsur subjektivitas itu muncul dengan karena di sini kan dinilai oleh 5 juri yang kemudian itu diawasi oleh dewan juri ya untuknya ya kita terjadi dalam menilai itu pasti unsur objektivitasnya ada, itu kita mempunyai guidance yang untuk ini, tetapi unsur subjektivitas juga ada karena memang tadi disampaikan kalau kita menilai bonsai dalam quote and quote ya bonsai yang berstyle klasik ya itu guidance-nya pasti harus begini. Nah tetapi ketika sang seniman berekspresi yang bebas nah di sini mulai kita harus juga melihatnya lebih daripada kita sederhana. Tetapi esensinya bonsai itu yang harus kita nilai untuk samping ada kaidah-kaidah yang baku yang menuntunnya, yang kita nilai juga adalah ide, kreativitas daripada si seniman bonsai. Karena kalau kita tidak menilai, tidak menghargai ide, yang kita khawatirkan adalah perkembangan bonsai ya mau ngono-ngono. Iya, betul. Nah, inilah yang kita lakukan di sini. Sehingga penjenengan bisa melihat bonsai-bonsai yang roboting cepalitan yang dalam tanda petik ya. Cepalitan itu sebetulnya itu ekspresi-ekspresi yang dikeluarkan oleh teman-teman yang membangun bonsai itu mendapatkan apresiasi yang cukup. Mungkin bahwa bonsainya kalau totalnya jadi belum, tetapi kita sudah memberikan apresiasi yang untuk dunia. Nah inilah upaya-upaya kita juga untuk membuka cakrawala dari itu, karena kita Ruby itu kan yang disebut oleh Pak Profesor Judan tadi berkarya tanpa batas, berkreasi tak henti. Nah itu ya tak berhenti. Nah inilah yang harus kita terjemahkan. Kalau berkaryanya tanpa batas tapi produknya ya begitu-begitu saja, kreasi tanpa henti, produknya gitu-gitu saja, ya namanya nggak menjawab misinya, itu slogannya. Itulah kira-kira yang harus. Baik. Ya. Kalau bicara tentang Pak Ito ini Pak Ito kan yang bikin, bisa dibilang yang bikin senimannya atau gitu mungkin seperti itu Pak ya. Untuk menjawab tantangan dari penilaian-penilaian dewan juri seperti itu, seberapa trikinya, seberapa tingkat kesulitannya Pak, atau apa usaha yang dilakukan untuk menjawab seperti itu Pak? Oke, terima kasih. Ya memang apa yang sudah disampaikan Pak Gun ya, bahwa kita berkarya pun tetap ada guidance-nya. Kita berkarya itu tidak asal berkarya, tidak asal ngawur istilahnya, karena berapa unsur-unsur dari membuat bonsai pun sebenarnya banyak hal yang sudah menjadi patokan untuk membuat supaya ini karya seni ini berbicara, atau karya seni yang memang kreasi-kreasi itu seperti Pak Gun maksud itu memiliki goal yang begitu indahnya, yang sesuai. Jadi makanya memang setiap style bonsai sampai yang seperti Pak Gun sampaikan sekarang dibilang ekstrim atau ekspresionis dari beberapa senimannya, itu tetap memiliki guidance untuk membuat pohonnya Mas. Jadi untuk menjawab apa yang diminta juri supaya dinilai bagus itu teman-teman seniman pun sudah memiliki hal itu. Jadi mereka berkreasi itu hanya untuk menambahi style baru, atau menambahi ide baru, atau kreativitas baru, atau bisa dibilang inovasi baru. Tapi panduan setiap pohon dengan kreasi apapun itu memiliki panduannya, bahwa bonsai itu harus begini. Yang pertama dia memiliki ini, yang pertama ya seperti kita bilang ya, pondasinya, akarnya, akar yang sehat, akar yang kuat, disesuaikan dengan style gayanya. Terus bagaimana toh cabang pertama yang bagus, berapa kok istilahnya kesesuaiannya dia
itu sudah sesuai belum, sudah seimbang belum dengan batangnya. Jangan-jangan cabangnya lebih besar dari batangnya. Mau gaya apapun itu menjadi sesuatu hal yang kurang pas, kurang menarik, kurang baik. Saya kira seniman semua di Indonesia Raya ini sudah memahami banyak tentang hal itu, karena hal ini apalagi dengan sekarang media yang cukup luar biasa ya, informasi itu. Apa yang dilakukan perjuangan dari Pak Gun dan rekan-rekan juri pun itu sudah banyak terekspos atau sudah banyak terinformasikan ke seniman-seniman semuanya. Jadi kreasi-kreasi mereka pun kreasi-kreasi yang bukan kreasi yang ngawur gitu Mas. Itulah yang menjawab seperti Mas Gun tanyakan. Saya kira inilah hasil perjuangannya Pak Gunardi juga sebagai senior-senior kami, seniman-seniman yang berkarya atau berkreasi menurut imajinasi kami. Kami terbantu untuk guidance dari membuat bonsai itu Mas. Baik, berikutnya kembali ke Pak Gunardi. Pak Gunardi, kalau misalnya memang ini menjadi juara itu atau menjadi nominasi, tadi ada kita ada terbaik, ada beberapa kumpulan the best-nya gitu Pak. Sebenarnya impact-nya apa sih Pak untuk bonsai itu sendiri ataupun juga untuk pemiliknya Pak? Oke. Jadi kebetulan ini yaitu menarik ya, yang muncul menjadi mendapatkan apresiasi yang lumayan. Ini varian stylenya lumayan gitu ya, tidak semuanya dengan style yang monoton gitu. Satu dan yang lainnya itu mempunyai style yang berbeda. Nah, disinilah satu ini apa yang kami harapkan punya impact juga. Ini bukan subjektivitas kami ya, artinya objektivitas dari kontestan. Karena banyak variasi dan ini yang kemudian style yang ini mendapatkan penghargaan, yang ini mendapatkan penghargaan. Karena yang mendapatkan penghargaan itu memang benar-benar seperti dikatakan oleh Mas Ito tadi, adalah memang sudah pantasnya, gitu ya, sudah pantasnya untuk mendapatkan penghargaan. Bonsai ini kan hidup, berkembang. Posisi hari ini dengan sebulan kemudian kalau kita tidak amati berbeda. Ya karena itu memang dia berkembang terus. Tumbuh. Nah itu harus kita kontrol. Nah kita harus memperhitungkan pada saat berlumpur ini harus kondisinya sehat dalam kondisi performnya, bentuknya itu dalam kondisi prima. Kemudian karena ini barang seni, ya juga ditampilkannya itu mesti sesuatu yang juga pantas dinikmati dengan kerja seni. Umpamanya salah satunya ada menuntut ininya pote ya kudus yang pantas. Masa potnya yang harganya orang nuntut pote ting selemot. Nah hal kan gitu harus dipersiapkan cukup waktu. Nah itu loh yang berikutnya. Baik Pak, itu memang harus dipersiapkan seperti itu ya. Nah sekarang kita kembali ke Pak Ito nih. Pak Ito, ada nggak sih Pak selama ini kendala-kendala Pak untuk dalam perawatan ataupun menciptakan bonsai itu Pak, tantangannya gitu Pak misalnya? Oh ya, terima kasih. Saya kira kendala itu selalu ada Mas, banyak banget kendalanya. Dalam membuat bonsai yang bagus, kendala milih bahan itu sudah jadi kendala. Duitnya, ini cukup ora yo, ono bahan api, duitnya ra cukup, kendala. Yang ketiga, waduh mediaku ora duwe iki tak nyampur, kendala. Waduh pupuk entek itu kone tutup, kendala. Nah sebenarnya banyak sekali kendala. Itulah kenapa kita dalam berkarya, terutama bonsai itu semuanya tetap harus prepare Mas. Kalau kita sudah punya komitmen dulinan bonsai, paling tidak kita punya media yang sudah kita pelajari. Media ini sudah memiliki banyak hal membuat pohon, karena kita hubungannya sama makhluk hidup juga kan ini. Betul. Nah bonsai kalau sudah sehat baru bisa dibentuk. Kalau baru beli bahan ganti pot dibentuk mesti mengkrik dia nanti bisa mati. Nah itu juga kendala, banyak sekali kendalanya itu di berbonsai itu. Nah makanya dengan informasi komunitas terutama rumah bonsai Indonesia ini cukup banyak membantu, karena ini bisa menjawab semuanya dalam artian informasi tentang bagaimana tuh merawat jenis pohon ini. Karena satu hal yang paling dimiliki kendala buat pembonsai itu karakter setiap pohon itu berbeda. Itu yang luar biasa membuat kendala utama buat para pembonsai. Mungkin di daerah Jogja, wah saya garap sancang gampang banget. Tempatnya Pak Gunardi garap sancang kok mati, wah iya kenapa? Itu kendala.
Jadi banyak sekali kendala. Itulah kenapa kita harus tetap namanya belajar bareng dengan teman-teman baik di seluruh wilayah Indonesia, karena karakter pohon juga itu memiliki adaptasi tertentu. Belum tentu di daerah ini itu bisa bagus, daerah ini sama-sama bagus juga, belum tentu. Kadang di sini jelek, di sini bagus. Ya. Kalau di sini bisa bagus, sama-sama bagus, apa tuh yang membuat sama-sama bagus? Itu diinformasikan ke teman, oh ini medianya sih ngapain pakai ini, karena ini mau adaptasi di sini juga. Nah, ya. Itu informasi-informasi, silaturahmi, bahkan kebersamaan kami di seluruh komunitas, terutama melalui Rumah Bonsai Indonesia nih, ini cukup membantu banyak karena silaturahmi secara nasional dari berbagai daerah itu bisa terinformasikan, Mas, informasi-informasi tentang kendala-kendala yang dihadapi setiap seniman bonsai. Ya. Saling komunikasi, saling WA, wah sangat mudah sekali sekarang. Kalau tidak, banyak teman-teman yang jago-jago sudah memiliki konten kayak konten belajar bonsai Boyolali, konten mungkin teman-teman di Ruby pun punya konten sendiri untuk mengenai pembelajaran tentang bonsai. Bagaimana tuh karakter pohon ini, bagaimana tuh membuat pohon ini. Saya kira itu cukup banyak membantu karena memang dalam kita berkesenian bonsai itu kendalanya mungkin ada 1000 loh, Mas. Kalau dihitung-hitung. Setiap langkah itu pasti ada kendalanya, ada tantangannya. Ya? Iya, tantangannya di situ. Kalau terlalu gampang, serausan tinggal wae, ini nggak menarik kalau gampang. Karena sulitnya itu sih marahnya menarik. Betul nggak Pak Gun? Ya, benar ya Pak. 100% betul. Benar. Iya tadi juga ternyata disampaikan ini menghadapi satu pohon di area satu tumbuhan di wilayah yang berbeda itu punya tantangan yang berbeda juga ternyata Pak ya. Dan itu pun kalau misalnya pun kontes berarti juga harus mempersiapkan, kalau ini dibawa ke sini nanti akan jadi seperti apa. Seperti itu juga Pak. Saya kira itu juga termasuk persiapannya, Mas. Makanya itu kenapa Pak Gun menyampaikan butuh waktu minimal itu sebenarnya minimal 1 bulan kalau saya bilangnya Pak Gun ya. Itu minimal. Karena kita harus tahu nih, ini di mana toh? Sekarang sedang musim apa toh ini? Saya mempersiapkan bagaimana mediaku pakai apa toh? Iya. Nah, itu memang harus dipersiapkan betul. Dan kita mesti akan pesan sama pemerintah, hati-hati loh yo, perawatannya yo. Sampai pohonku nanti mati, gue tak komplain, nah itu salah satu kita mesti pesan sama panitia. Ya. Karena kondisional tertentu di tempat tertentu berbeda. Betul. Karena itu juga Pak ya, sekaligus ini akan berada di tempat ini selama berapa hari, di display berapa hari itu juga pengaruh Pak ya. Betul. Sedetail itu. Ya Mas Gun, itulah penanganan bonsai. Nah ini sekarang seperti di Festival Bonsai Nasional Piala Raja ini. Ya. Secara kondisional semua orang itu seneng kalau media penempatan display itu rumput atau tanah, itu lebih nyaman. Kalau di aspal itu sudah menjadi kendala buat kita. Apalagi tim-tim perawatan, mereka harus selalu kontrol pohonnya karena kan dapat 2, apalagi saat panas tidak ada hujan, itu dapat 2 dorongan panas, 1 tekanan panas dari kondisi aspalnya atau konbloknya, kedua apa Pak? Dari yang atas dan dari bawah. Nah, dari atas bawah, jadi presurnya panasnya ada 2. Ada penguapan dari bawah, dari atas sudah panas. Nah, itu perlu menjadi pemikiran sendiri, Mas. Itu memang setiap lokasi kontes itu pun harus dipikirkan betul. Tapi saya salut buat panitia Piala Raja ini, Rumah Bonsai Indonesia, semuanya terkondisikan, semuanya terjaga dari keamanan maupun perawatannya. Betul sekali Pak, betul sekali. Ini berarti seperti itu ya, sedetail itu untuk persiapannya ya, ngomongin lokasi, ngomongin iklimnya. Tapi apakah memang kalau misalnya tadi disebutkan yang pertama kali Bapak bikin bonsainya itu adalah yang beringin amplas tadi itu Pak? Ya. Apakah itu juga salah satu pilihan kenapa Bapak dulu pertama belajarnya itu Pak? Bukan pilihan, adanya itu ya, karena paling murah itu di depan mata, samping rumah punya tetangga. Wah lumayan nih amplas. Itu saya kemarin lihat di sana buat amplas bagus. Ya congkel sudah siap kita dengan bawa barang. Saya kira itu habis amplas, wah di sana banyak serutnya. Ayo kita cari serut. Itu yang kami alami waktu awal belajar di situ. Karena kekhawatiran kita membuat bonsai, aku beli tak garap, tak kawati mati piye. Golek sing gratis wae sik. Nah, itu salah satunya. Tapi satu hal yang menguntungkan saat kami mencari bonsai itu, kami belajar tentang botanikal pohon itu sendiri. Ya. Bagaimana kita mendongkel, menghidupkan pohon, menyehatkan,
sampai siap dibentuk, Mas. Itu kelebihan dari seni bonsai itu, karena dia memiliki tahapan-tahapan yang membuat kita harus bersabar, harus menanti, harus ngematke matching. Oh, iki wis siap, iki wis sehat, tak garap. Itu juga itu menjadi pengetahuan tersendiri buat kita, apalagi saya orang sosial, bukan orang biologi yang mengerti tentang botanika, mengerti tentang pupuk atau bahan-bahan yang bisa membuat sehat. Kami orang-orang sosial ini bisanya berpolitik dan berdemo kan. Makanya kan kita belajar bonsai ini kan, untuk ilmu anyar ini. Wah, ini bisa ngalahkan insinyur kalau kita serius. Nah, itulah kelebihannya dari belajar bonsai juga sampai seperti itu, Mas Gun. Iya, baik Pak. Matur nuwun, ini biasanya sangat-sangat menarik ini dari Pak Ito dan juga Pak Gunardi.